Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MPDT. Ini ada beberapa karya tulis kami dari berbagai macam pengalaman dan juga daripada sedikit ilmu yang kami pelajari. Terutama ini ada yang terbaru, itu adalah model pembelajaran Merdeka Belajar yang e-booknya akan kami berikan gratis. Kemudian model pembelajaran kurikulum Merdeka Strategi Berdiferensiasi, ada dua macam, yang berupa e-book dan juga ada berupa buku cetak yang nanti Bapak Ibu kalau memang berminat akan kami berikan kontak HP daripada pendistribusi buku tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam pelatihan kita optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru. Sekarang ini memang pemerintah kita menggalakkan pemanfaatan komunitas belajar atau kombel, terutama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada pertemuan pertama kita ini, topik kita adalah pengenalan dan konsep komunitas belajar. Adapun tujuan daripada diklat kita, yang pertama memperdalam pemahaman konsep, manfaat dan potensi komunitas belajar. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola dan memanfaatkan komunitas belajar. Yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif antara sesama guru. Yang keempat, memperluas jaringan profesional peserta melalui komunitas belajar. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pertukaran ide dan praktik terbaik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, secara umum output diklat kita ini sebagai peserta diklat akan meningkatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan manfaat komunitas belajar, serta meningkatkan kompetensi dalam mengelola, berkolaborasi, dan memperluas jaringan profesional. Nantinya kita sebagai guru akan mampu mengintegrasikan konsep tersebut dalam praktek pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan berkontribusi pada perkembangan profesional guru kita dalam rangka kesuksesan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, 6 hari pertemuan kita ini, konsep materi kita dalam diklat komunitas belajar meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, topik kita adalah pengelolaan komunitas belajar. Dilanjutkan yang ketiga, kita bahas komunitas belajar berpusat pada pembelajaran murid. Yang keempat itu salah satu untuk meningkatkan kompetensi kita, bagaimana kita menyusun praktik untuk berbagi. Nah, yang kelima, bagaimana kita mendiseminasikan praktik baik pada komunitas belajar. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan komunitas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sebagai awal mungkin pertanyaan yang timbul bagi kita yang baru, apa itu komunitas belajar dan bagaimana konsep komunitas belajar tersebut. Adapun komunitas belajar adalah kelompok individu yang memiliki minat dan tujuan belajar yang sama,
yang berkumpul secara teratur untuk bagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu garis bawahi di sini memang adanya minat tujuan belajar yang sama berkumpul secara teratur. Nah, kemudian Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, komunitas terdiri dari orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap topik tertentu, seperti bidang pendidikan, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Mungkin di sekolah kita kenal ada dulu MGMP mata pelajaran, apakah matematik, bahasa Indonesia, itu kesamaan dalam bidang itu. Tetapi dalam lingkup sekarang itu bisa dikembangkan menjadi yang lebih luas, apakah dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ada berapa 10 konsep komunitas belajar yang dapat kami rangkum, dan ini pada materi kita ini kita sampaikan inti-intinya saja, kemudian deskripsinya ada pada lembar informasi kita atau handout kita. Yang pertama memang harus adanya keterbukaan dan kolaborasi dari kata pengurus dan anggota. Kemudian harus mewujudkan pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, harus adanya keterlibatan sosial. Kemudian refleksi dan evaluasi diri. Kemudian dalam penerapannya fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi fleksibel dan menyesuaikan. Yang keenam, pemberdayaan individu. Apakah nanti sebagai narasumber kita kan. Kemudian penghargaan dan pengakuan, ada semacam penghargaan dan pengakuan atas kegiatan-kegiatan kita. Kemudian prinsip kesetaraan dan keadilan, kemandirian pembelajaran, dan selanjutnya adalah keberlanjutan. Silakan Bapak Ibu baca lebih lanjut deskripsinya pada lembar informasi atau handout materi kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat di sini kira-kira ada 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama itulah komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Kalau untuk komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya guru, kepala sekolah, dan satu sekolah yang sama. Bisa saja nanti kalau dalam sekolah yang sama, bisa saja nanti berbeda mata pelajaran. Bagaimana dengan penggerak komunitas? Penggerak komunitasnya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Kemudian yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah. Dalam hal ini, guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten atau satu kota yang sama. Contohnya komunitas guru belajar Nusantara atau komunitas belajar provinsi juga bisa. PKG dan gugus PAUD, MGMP, KKG, MKKS, dan KKS. Kemudian komunitas guru penggerak dan lain-lain. Kemudian untuk penggeraknya, ini sama ini untuk penggerak apakah nanti komunitas belajar antar sekolah atau komunitas belajar daring. Kalau komunitas belajar daring itu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, sebuah platform daring tertentu, apakah nanti melalui Facebook, grup, WA grup, Telegram, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu ketahui juga kita di guru juga termasuk komunitas belajar daring. Jadi penggerak komunitasnya dan anggota komunitas ditunjuk mungkin dari mitra pembangunan, executing ketua komunitas belajar, guru dan kepala sekolah penggerak di sekolah penggerak, dan guru penggerak yang menyelesaikan modul program perencanaan pembelajaran ASSM PMM. Dalam hal ini dukungan pusat, materi kurikulum di PMM, panduan-panduan implementasi IKM, ini implementasi kurikulum mereka dari Pusmenjar di PMM. Kemudian webinar untuk penggerak komunitas. Kemudian fasilitasi handbook untuk fasilitator komunitas. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara,
Seperti yang kita ikuti sekarang, Guru ID itu adalah komunitas belajar daring. Kita lihat ada beberapa bukti bahwa iGuru ID sebagai bentuk komunitas belajar daring. Memang Bapak Ibu yang sama-sama kita berasakan, komunitas itu kan gabungan dari berbagai individu yang mempelajari terkait tadi dikatakan ada kesamaan minat. Kalau kita itu di iGuru ID kesamaan minat dalam bidang tugas-tugas kita fungsional guru. Dalam hal ini yang telah kita rasakan bahwa memang adanya pengalaman kolaboratif bersama-sama kita, baik dengan instruktur ataupun sesama peserta didik. Kemudian adanya dukungan sosial dalam kegiatan-kegiatan kita. Kemudian akses apakah nanti melalui fasilitas Zoom, kemudian YouTube-nya, kemudian ada juga Telegram, dan juga ada materi-materi terkait istilahnya link ke Google Drive. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya aktif, kemudian pengembangan jejaring profesional. Ini ada 5 bukti bahwa memang iGuru ID itu sebagai komunitas. Dalam hal ini tadi termasuk jenis komunitas belajar daring. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, iGuru ID ini sudah terdaftar di PMM. Nah, jadi ini ada link nanti untuk Bapak Ibu untuk bisa tergabung kepada komunitas belajar iGuru ID yang sudah terdaftar di PMM. Jadi https guru.kemdikbud.go.id komunitas go 68 RAEK 9A from home. Jadi nanti di lembaran informasi atau handout kita ada. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan scan barcode, ini bisa digunakan, bisa terkoneksi langsung. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam iGuru ID komunitas belajar ini fokus kegiatan berbagi praktek baik dan sosialisasi inovasi terkini bidang pembelajaran. Ini bidang kesamaan kita nanti dalam komunitas belajar iGuru ID. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut saja. Bagaimana pula gambaran komunitas belajar secara luring? Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan membentuk komunitas belajar di sekolah. Jadi di sekolah nantinya yang pertama sekali ada guru dan kepala sekolah. Kita sebagai guru menetapkan waktu belajar bersama. Kalau terkait sekarang itu implementasi kurikulum mereka, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar terkait IKM. Kemudian yang ketiga berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Keempat, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Yang kelima, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas produk. Yang ketujuh, menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Sebagai kepala sekolah nantinya tentu saja mempunyai tanggung jawab memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, apakah waktu, kebijakan, dan anggaran. Kemudian komunitas belajar secara daring dan perkembangannya secara luring ini ya, dan perkembangan belajar guru melalui sisi refleksi bersama guru, baik kelompok atau individu. Kemudian pengembangan diri kepala sekolah melakukan poin 1-3 yang berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Ini dilihat kepada poin RHK. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk komunitas belajar antar sekolah itu secara umum itu menyamakan tugas dan valus nilainya, kemudian menetapkan waktu belajar bersama, kemudian membuat perencanaan belajar bersama, apakah nanti hal-hal yang baru atau berbagi praktek baik. Yang keempat itu berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Yang kelima itu adalah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Yang keenam, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, mendokumentasikan publikasi aktivitas produk. Yang kedelapan, menggunakan PMM mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara,
dengan mengikuti diklat-diklat di eGuru ID juga banyak nantinya sumber-sumber belajar atau materi-materi belajar yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kita lihat juga bagaimana gambaran komunitas belajar daring, guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas dan repositori komunitas. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita di eGuru kan ada panduan-panduan mengikuti diklat eGuru. Kemudian sebagai guru kita dapat bergabung dalam komunitas daring yang terdapat apakah di PMM dan juga nanti di eGuru ID. Kemudian kita juga dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang digerakkan penggerak komunitas terutama juga di eGuru ID. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara akan banyak sekali kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan kita melakukan belajar daring pada plafon eGuru ID. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita lihat di sini bagaimana siklus belajar dalam komunitas belajar untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang pertama tadi memang kita secara bersama mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota komunitas belajar kita. Kemudian bagaimana yang kedua, kita berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Jadi dari masalah itu solusinya seperti apa. Kemudian nantinya kita berbagi menjalankan praktek mengajar atau belajar. Kita bagikan. Kemudian kita diskusikan, kita refleksikan kegiatan praktik yang telah kita lakukan. Kemudian mendokumentasikan kegiatan hasil diskusi sebagai belajar anggota. Jadi ini dokumentasi selain kita membuat nanti dokumentasi berupa cerita praktik baik, ini juga nanti bisa kita buat berupa video praktik baik. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita masuk sekarang sedikit membahas bagaimana cara mendaftarkan Kombel. Yang pertama itu syarat dan ketentuan pendaftaran komunitas belajar, memilih penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Jadi penggeraknya bisa saja nanti dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru-guru penggerak yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian kita harus memiliki pertemuan rutin, dapat secara daring atau luring untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Yang ketiga itu memiliki anggota yang sudah atau menerapkan kurikulum merdeka. Jadi memang sekarang ini sedang itu memang implementasi kurikulum merdeka. Setiap komunitas dapat diwakili paling sedikit 1 dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu guru Hebat Nusantara dalam PMM minimal 1 dan hanya bisa 3 orang maksimal penggerak komunitas. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, untuk pendaftaran ini harus dilakukan pengurus atau penggerak komunitas. Belajar dengan kriteria sebagai berikut. Untuk pengurus atau yang akan membuat komunitas belajar harus aktif menjadi bagian dari komunitas, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Kemudian yang perlu kita ketahui, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar. Kemudian sudah menggunakan PMM. Yang kelima itu berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Kemudian mengadakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka hingga aksi nyata sebagai syarat mendaftarkan komunitas. Jadi untuk mendaftarkan komunitas itu minimal yang mendaftarkan itu sudah pernah menyelesaikan pelatihan mandiri sampai aksi nyata. Kemudian untuk pengelolaan untuk kalau komunitas belajar kita itu untuk bisa membuat webinar, peserta kita harus menyelesaikan pelatihan topik perencanaan pembelajaran sesuai dengan tingkatan sekolah kita. Kalau 2 hal ini sudah dipenuhi, itu sudah gampang saja kita membuat komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, ini sebagai sederhana ini untuk menghemat kita waktu kita. Nah, ini kami sampaikan bagaimana cara mendaftarkan komunitas. Yang pertama nanti pada halaman beranda
Bapak Ibu klik halaman komunitas ini. Nah, kemudian selanjutnya pada halaman untuk Anda, ini Anda klik ini halaman untuk Anda, klik lihat info lengkap. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan bagaimana nanti kita melihat informasi tahapan pendaftaran yang harus kita perhatikan kalau kita mau mendaftar. Diri kita pribadi yang mau mendaftarkan, kita harus pernah menyelesaikan minimal satu topik PMM sampai hingga aksi nyatanya. Jadi istilahnya kita sudah mempunyai sertifikat pelatihan mandiri. Nah, baru kita bisa mendaftarkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa komunitas belajar berperan untuk memfasilitasi belajar bersama kurikulum merdeka. Kemudian memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Yang ketiga nanti memfasilitasi proses berbagai praktik baik dengan rekan sejawat tentang IKM. Kemudian memfasilitasi refleksi pembelajaran secara rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu, ini penyelesaian topik kurikulum. Kalau kita memang masuk dengan akun iGuru ID kita, sudah pernah menyelesaikan topik kurikulum, itu sudah gampang saja. Kita akan masuk kepada isi formulir. Jadi isi formulir nantinya ada beberapa hal yang harus kita isi. Nantinya setelah berhasil nanti kita berikan lagi nama komunitas belajar. Jadi nama komunitas belajar ini harus kita usahakan harus berbeda dengan daerah lain. Kalau seandainya nanti komunitas belajar matematik itu kan nama-nama tertentu. Ini misalkan ini adalah tentang pembelajaran inovasi belajar kurikulum merdeka. Itu mungkin tidak perlu kita tambahkan lokasi. Ini Kombel Inobel Kurmer. Jadi untuk namanya sebaiknya praktis saja, mudah diingat, dan bisa merupakan singkatan. Kombel kan singkatan komunitas belajar, Inobel inovasi belajar kurikulum merdeka. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nantinya kita lihat skalanya apa, apakah skala nasional, provinsi, daerah. Kemudian deskripsi komunitas ini yang kita akan kira-kira fokus komunitas kita itu apa. Jadi visi dan misi itu apa. Jadi Bapak Ibu itu yang harus kita isikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian dalam mengisi jenjang itu apakah nanti SLTP, SMP, atau bisa saja semua jenjang. Semua jenjang kita klik semua. Kemudian mata pelajarannya boleh saja nanti semua mata pelajaran. Jenis komunitasnya apa, boleh kita sesuaikan. Profesi ingin start, boleh kita pilih. Di sini ada pilihannya, boleh kita lebih dari satu. Ini ada nanti kalau kita klik ada nanti pilihan-pilihannya. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang 4 poin ini wajib kita isi 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk grup komunikasi yang tidak wajib, bisa apakah nanti tautan Facebook, Telegram, WhatsApp, ini tidak perlu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi, kita klik selanjutnya. Nantinya kita masukkan datanya siapa. Yang maksimal kan ada 3. Jadi 1 penggat 3, ketua siapa kita letakkan, kita masukkan email belajar ID. Jadi Bapak Ibu nantinya kalau kita juga ada wakil ketua, ada sekretaris, silakan minta dulu email belajar ID-nya. Jadi nanti memudahkan kita langsung. Jadi untuk jabatan-jabatan di sini pilih jabatan, ini ada, kita tinggal klik kira-kira jabatan apa yang cocok atau yang sesuai dengan komunitas belajar kita. Kalau ini sudah kita isikan, kita klik selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nantinya akan nampak nanti setelah terdaftar nantinya setelah ini diisi nantinya itu kita klik daftarkan komunitas. Setelah terdaftar komunitas akan muncul di halaman kita. Ini Bapak Ibu sebagai contoh, ini komunitas belajar yang bernama Forum Inovasi Belajar Kurikulum Merdeka yang kami buat itu dikelola oleh instruktur Dr. Andes MBDT. Kemudian ada wakil ketuanya
penggerak praktik Bunga Sastra Mulia SPD. Kemudian ada lagi sekretarisnya guru penggerak Regi Mutiara penelita SPD MKOM. Ini Bapak Ibu nantinya lebih fokus kepada guru SD, SMP, SMA dan semuanya wilayah nasional. Kegiatannya nanti adalah berbagi praktek baik, inovasi, belajar kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu ini kami anjurkan ini ada yang kami sampaikan berupa e-book, kemudian juga ada buku cetak. Silakan nanti Bapak Ibu selain bergabung kepada grup ini, nanti kita berbagi praktik baik. Silakan juga buku ini supaya bisa menjadi referensi untuk kita semua. Bapak Ibu Guru Hemat Nusantara, silahkan mencoba membuat komunitas belajarnya. Mari kita berkolaborasi, asah kompetensi. Bapak Ibu, di setiap pertemuan selalu kami sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu ibarat pisau, jika tak pernah diasah maka akan tumpul. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja, terlebih terkurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita berdiskusi di grup Telegram.